can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Oke, jumpa lagi bersama Sandro, wong ganteng satunya. Yes, oke. Pada malam hari ini, kelihatannya gelap ya. Malam hari ini kita mau ngobrolin sedikit, kita mau berbicara, mau bincang-bincang buat teman-teman semuanya untuk menggugah cara berpikir untuk bagaimana supaya kita itu bisa menghadapi kehidupan ini tanpa harus berpikir yang begitu ruwet, berpikir yang begitu tidak menyenangkan, atau bahkan mungkin tidak sempat akan berpikir galau. Jadi saya kepingin berbagi sesuatu kepada teman-teman secara pemikiran, karena saya tidak bisa membagi uang, saya nggak bisa membagi harta, dan saya nggak bisa membagi sesuatu yang sifatnya materi. Tapi saya ingin berbagi sesuatu yang membuat teman-teman jadi mulai berpikir, teman-teman mempunyai cara pandang, dan teman-teman bisa menyikapi kehidupan agar yang lebih baik. Oke, kita saja mulai. Jadi pelajaran kita kali ini yang mau saya sampaikan di sini adalah kemarin atau tadi siang saya ngobrol dengan adik saya hampir sekitar 4 jam. 3 jam lebih ya saya ngobrol dengan adik saya, membahas tentang apa yang terjadi dan kira-kira di dalam pemikiran kita seperti apa. Maka yang kita sampaikan ada di dalam sini, karena saya tidak pakai teks ya, saya hanya menggunakan ini, saya mengingat. Nah, di sini akan saya bacakan. Jadi dalam bahasa Jepang itu namanya adalah Suteru kami areba hirou kami ari. Nah, itu bahasa Jepangnya ya, nanti akan saya tuliskan itu. Dan apa sih yang berarti filosofinya dan seperti apa maknanya? Kalau dalam bahasa Jepang itu tadi artinya adalah kalau ada dewa yang melepasmu atau membuangmu, maka pasti ada dewa yang mengambilmu atau menyelamatkanmu. Nah, itu filosofi dari Jepang ya. Sekali lagi, itu filosofi yang sempat saya obrolin dengan adik saya, dan ini ada tulisannya, dan bahasa Inggrisnya sebenarnya juga ada. Bahasa Inggrisnya juga ada. Mungkin lebih mirip ya, tetapi filosofinya sebenarnya sama. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, mohon maaf, bahasa Inggrisnya adalah when one door shuts, another opens. Jadi ketika ada satu pintu yang tertutup, pasti akan ada pintu-pintu lain yang terbuka. Jadi ini apa sih maknanya? Apa filosofinya? Jadi filosofinya seperti misalnya contoh ya, sekali lagi saya ngomong misalnya contoh. Di kehidupan yang masa lalu, saya di dalam pengalaman hidup saya benar-benar menginginkan kehidupan saya itu bisa menjadi seorang supervisor ketika saya bekerja di sebuah perusahaan Jepang yang hampir 7 tahun. Saya merasa bahwa 7 tahun adalah tempat atau waktu ya, dimana waktu itu yang tidak sebentar. Saya mendedikasikan kehidupan saya semenjak saya lulus kuliah, saya mendedikasikan hidup saya untuk berjuang 7 tahun di satu perusahaan itu. Sekali lagi, setia saya di satu perusahaan itu. Saya mencoba men-challenge diri saya, apakah saya bisa ketika saya melewati masa-masa di mana saya bekerja. Yang pertama yang bisa saya lewati adalah reward. Kita dapat reward atau penghargaan dari sebuah perusahaan yang waktu itu di zaman itu di tahun 2008 kami mendapatkan reward, dan 2009 kami berangkat ke Hong Kong, Shanghai, Beijing. Itu prestasi yang bisa saya capai. Dan prestasi berikutnya adalah kita pernah mengalami penjualan terbaik satu buah produk yang kemudian ditutup dengan harga paling mahal 1.550.000. Kami pernah menjual produk itu senilai hampir sekitar 4M lah kalau nggak salah. Dalam 1 bulan kita menghasilkan omset, dan itulah yang menyebabkan kita mendapatkan reward. Nah, pada saat saya menginginkan menjadi seorang supervisor, tidak ada harapan. Ternyata saya men-challenge diri saya sendiri, saya mencoba meminta kepada pimpinan dan tidak bisa. Terus akhirnya saya memutuskan keluar, dan saya berjuang terlunta-lunta, mondar-mandir, dan gak karu-karuan. Akhirnya
bisa sampai ke Jepang, justru sampai bisa ke Hong Kong, dan sampai sedemikian rupa. Apa yang bisa saya ambil dan apa yang bisa saya petik di saat kita dalam satu kesempatan kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, masih banyak sebenarnya kesempatan-kesempatan lain yang bisa terbuka. Itu salah satu tadi yang disampaikan ke saya. Jadi filosofi bahasa Jepang tadi yang disampaikan oleh adik saya yang kami bincangkan tadi, yaitu luar biasa ya filosofinya. Jadi Jepang juga itu memberikan filosofi-filosofi yang istimewa. Jadi terkadang kita juga harus banyak belajar. Jadi filosofinya adalah Suteru kami areba, Hirou kami ari. Jadi itu sebuah filosofi. Jadi kalau ada dewa yang membuang atau tidak membutuhkan kita, pasti akan ada dewa yang menyelamatkan. Jadi filosofinya di situ, ketika kita tidak dibutuhkan di satu tempat itu, maka tempat lain akan membutuhkan kita. Nah, percaya, yang penting tetap berusaha, jadi jangan berhenti dan tetap berusaha. Dan pengalaman itu saya alami berikutnya. Ketika saya sudah di Hong Kong, kembali lagi, nah ini luar biasa sekali. Ini akan saya konversikan kepada teman-teman, bisa menjadi sebuah pengalaman buat teman-teman. Jadi ini juga bisa buat acuan buat teman-teman. Jadi kita bagi segala sesuatu di mana itu membuat mindset kita atau cara berpikir kita justru tidak sebaliknya negatif, atau justru menganggap bahwa kehidupan ini tidak sempurna atau tidak bagus atau tidak berpihak ke kita. Bukan seperti itu. Ya, 1 tahun saya pernah bekerja di satu buah perusahaan, di mana perusahaan itu teman-teman tahu kan, perusahaan tentang menjual pulsa dan paket internet. Nah, hampir 1 tahun saya berjualan, menjadi salesnya di sana, dan di situ banyak hal yang bisa saya pelajari, dan pada akhirnya saya juga harus menyelesaikan pekerjaan di situ dengan cara yang sangat tidak terhormat. So fine, kita nggak usah bahas secara tidak terhormatnya. Yang terpenting adalah semuanya itu bukan salah dari sebuah perusahaan, tetapi kesalahan pribadi saya. Sekali lagi, tidak ada kesalahan yang saya limpahkan buat orang, tapi sesuatu yang saya alami itu semuanya kesalahan dari pribadi saya. Akhirnya saya menyelesaikan, saya selesai di sebuah perusahaan itu, dan akhirnya apalagi kalau di Hong Kong, kalau satu tempat itu membuang atau tidak membutuhkan kita lagi, tempat-tempat lain itu siap. Kembali lagi, itu kalau di Hong Kong. Saya sampaikan kepada teman-teman, dan saya yakin Hong Kong itu seperti itu. Jadi tempat ini itu luar biasa. Ketika kita tidak diinginkan di satu tempat, maka di tempat lain itu masih ngantri untuk kita. Dan itu pun terbukti dan sangat terjadi. Dan itu juga terjadi pada diri saya. Saya dari dulu memang keinginan saya adalah sales. Keinginan saya senangannya menjual, memberikan pelayanan dan ngoceh ABCD bla 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 bla. Dan ternyata ada satu buah perusahaan lagi yang membutuhkan saya di bidang itu, dan bingo, saya ambil posisi itu dan saya bekerjanya cukup di rumah dengan ini. Jadi saya nggak perlu kemana-mana, mungkin kemana-mananya hanya untuk ngevlog atau nyari shoot atau gambar. Saya kerjanya di rumah dengan ini, dengan alat-alat ini di sini, dan kita bisa sambil makan buah. Nah, hal yang seperti inilah yang menjadi kenikmatan hidup. Kita bukan masalah gaji ya, sekali lagi. Gaji saya kecil. Kalau menurut semuanya, gaji saya kecil. Kalau dibandingkan teman-teman, gaji teman-teman lebih besar. Gaji saya lebih kecil daripada gaji teman-teman. Yang penting kan, feeling hard. Yang penting saya merasa senang melakukan pekerjaan di mana pekerjaan itu saya sukai. Pekerjaan itu ya menurut saya bagus untuk pengembangan diri saya dan sesuai dengan apa yang saya mau. Nah, itulah kuncinya, bahwa kita harus tetap berjuang, kita harus tetap semangat. Dan sekali lagi, ketika teman-teman dibuang oleh salah satu majikan yang lain ngantri, bro, dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Sekali lagi, untuk teman-teman yang ada di Hong Kong, ini juga tidak terbatas ke teman-teman yang ada di Hong Kong, tapi teman-teman yang di seluruh dunia, penonton-penonton saya yang ada di seluruh dunia, harapannya saya bisa berbagi sesuatu, cara berpikir, sehingga jangan sampai kita merasa berkecil hati. Teruslah berjuang,
teruslah bersifat positif dan berikanlah selalu yang terbaik. Jangan pernah merasa rugi ketika teman-teman semuanya memberikan sesuatu yang terbaik. Pasti nantinya akan ada yang membutuhkan kalian di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, di suasana yang lebih baik. Baiklah, itu saja sedikit vlog dari saya. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bisa menginspirasi kalian semuanya, dan selalu komentar silahkan, boleh kasih masukan, boleh kritik, boleh saran, silahkan di komen, di kolom komen, semuanya bebas untuk nulis, mengeluarkan pendapatnya. Sekali lagi terima kasih sudah nonton saya. Mudah-mudahan apa yang bisa saya berikan buat teman-teman bisa bermanfaat buat diri saya pribadi dan buat teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih dan salam selamat malam.